Bank Indonesia resmi menurunkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5% dan langkah ini juga disebut sebagai sinyal optimisme terhadap pemulihan ekonomi nasional dan dorongan agar konsumsi dan juga investasi kembali menguat. Namun, apakah penurunan suku bunga ini cukup ampuh di tengah tekanan global? Langsung saja kita bahas bersama dengan ekonomi Indef Abdul Manapulungan. Selamat pagi menjelang siang Pak Abdul, bagaimana kabar Anda? Selamat siang Mbak Megit, sehat Alhamdulillah. Baik, salam sehat Pak Abdul. Langsung saja kita ke tema utama kami hari ini. Apa pandangan Anda soal keputusan BI Rate yang menurunkan suku bunga acuan ke 5,5%? Apakah ini sudah tepat waktunya? Saya pikir untuk koreksi suku bunga acuan ke 5,5 justru sangat telat ya, karena memang ekonomi kita sejak awal itu sudah melambat ya. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi hanya 4,87, yang ini menggambarkan bahwa situasinya tidak baik. Dengan koreksi suku bunga acuan yang saat ini, transmisinya pengaruhnya terhadap sektor ini sangat terasa karena kita tetap menggunakan suku bunga tinggi dibandingkan dengan negara lain di tengah-tengah kebutuhan stimulus atau likuiditas ekonomi nasional. Yang kedua, persoalannya itu adalah apakah pada saat suku bunga ini dipangkas bertransmisi nggak ke suku bunga perbankan? Itu yang menjadi persoalan karena sekarang BI juga menggunakan salah satu instrumen berupa SRBI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, yang menjadi instrumen yang menjadi dapat dikatakan menjadi lebih acuan dibandingkan BI rate gitu ya, karena ini menjadi instrumen investasi bagi bank untuk mendapatkan profitabilitas. Nah, persoalannya yang pertama adalah satu, apakah ini menjadi suku bunga yang diacu apa tidak begitu, Mbak? Baik, meskipun menurut Indef ini sangat telat, apakah langkah ini dinilai sebagai upaya memacu pertumbuhan ekonomi dan apakah penurunan BI Rate langsung bisa mendorong konsumsi dan investasi? Nah, tadi pernyataan awal adalah apakah ini bertransmisi nggak ke sektor perbankannya gitu ya. Kalau misalnya bertransmisi bisa lancar, maka dia bisa mendorong kegiatan ekonomi. Masalahnya kalau kita perhatikan ketika BI rate dipangkas ada lag dari transmisi kebijakan itu bisa direspon oleh perbankan karena mereka harus juga melihat bagaimana dampaknya terhadap portofolio mereka terutama dari sisi pendapatan sebelum mereka melakukan respon terhadap perubahan di suku bunga internalnya. Nah, ini Baik. akan memberikan jeda yang cukup lama, biasanya ada 1 sampai 2 bulan, bahkan 3 bulan dari pertama Bank Indonesia mengoreksi suku bunga acuan nanti direspon oleh suku bunga perbankan. Padahal Baik. kita membutuhkan apa namanya kredit yang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi juga pertumbuhan kredit juga menurun ya di 8,7 di Maret, data terbaru dari Bank Indonesia. Baik Pak Abdul, sektor apa saja yang berpotensi paling cepat merespons penurunan suku bunga ini? Apakah UMKM, properti, ataupun sektor manufaktur? Justru kalau industri manufaktur itu akan lebih lambat ya karena dia biasanya melihat dulu bagaimana perspektif dari dunia usaha seperti PMI yang melambat justru di Mei gitu ya. Yang ini menggambarkan bahwa ekspansi bisnis dari sisi manufaktur ini justru akan menurun di kedepannya, terlihat dari PMI yang menurun di bawah level 50. Eh, Kalau kita pahami bahwa bisa jadi yang sektor-sektor yang bisa terekspansi dari penurunan suku bunga acuan ini biasanya sektor-sektor yang tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga, yang sensitif terhadap suku bunga, saya koreksi. Misalnya sektor konsumsi, tapi konsumsi juga kita bedah dulu apakah dia yang konsumsi untuk yang kelas menengah, bawah atau kelas atas gitu. Tergantung bagaimana konsumen ini merespon perubahan suku bunga itu. Baik Pak Abdul, tadi Anda menyebutkan kira-kira ada sekitar 1 hingga 3 bulan ya. Seberapa besar efek penurunan BI rate terhadap kredit perbankan? Apakah bunga kredit ini juga akan langsung ikut turun dalam waktu 1 hingga 3 bulan? Oh, belum tentu. Jadi kita lihat dulu bagaimana responnya tadi ya. Kalau transmisinya kan ketika suku bunga acuan diturunkan, maka akan bergerak ke suku bunga pasar uang. Lalu suku bunga pasar uang itu mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit. Persoalannya, jalur yang pertama adalah kita lihat apakah perubahan suku bunga acuan ini mempengaruhi suku bunga deposito apa tidak. Karena suku bunga deposito lah menjadi bagaimana bank akan menentukan suku bunga kreditnya. Nah, perubahan di suku bunga deposito ini akan dipengaruhi beberapa hal. Salah satunya adalah bagaimana bank melihat biaya cost of fund-nya dia yang mungkin akan mempengaruhi dalam menentukan suku bunga kredit.
Sementara itu suku bunga kredit tentu akan dilihat juga apakah ini sensitif terhadap pendapatan bank apa tidak. Intinya bahwa kecepatan atau lambannya suku bunga kredit bisa merespon perubahan suku bunga acuan tergantung bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu bisa bertransmisi ke suku bunga acuan. Apalagi sekarang kan seperti yang saya sebutkan tadi bahwa bank sekarang memiliki instrumen investasi yang sangat besar yang zero risk, baik itu SRBI maupun SBN. Jadi mereka saya pikir tidak akan sensitif terhadap perubahan suku bunga acuan karena portofolio profitabilitasnya masih terjaga terutama dari SRBI maupun SBN. Baik Pak Abdul, di tengah ketidakpastian global, apakah penurunan BI rate ini aman dilakukan di tengah tekanan nilai tukar rupiah dan ketidakpastian global? Saya pikir penurunan suku bunga acuan ini sudah, kalau dari sisi untuk merespon perubahan nilai tukar, sebenarnya kalau kita pahami depresiasi rupiah itu kan sudah terjadi sejak awal ya. Jadi sekarang sebenarnya sudah mereda meskipun belum kembali ke level yang kita harapkan di sekitar 16.000 sebagaimana yang ditetapkan di APBN. Tetapi setidaknya kalau BI sudah berani mengoreksi suku bunga acuan, minimal BI sudah berekspektasi bahwa nilai tukar ini bisa bergerak lebih stabil, minimal tidak terdepresiasi lebih dalam sebagaimana kita lihat di April lalu. Baik Pak Abdul, kita lihat dari sisi inflasi, apakah ada resiko penurunan suku bunga ini bisa membuat tekanan harga kembali meningkat? Oh, saya pikir tidak ya, karena sekarang inflasi kita sangat rendah, malah belum bergerak di asumsi APBN. Asumsi ini hanya sekitar 1%. Ini artinya bahwa koreksi suku bunga acuan ini tidak akan menghit inflasi karena inflasi kita sangat rendah. Apalagi kalau kita lihat di Februari kita mengalami deflasi gitu ya. Justru seharusnya memang ketika suku bunga acuan ini diturunkan gitu ya bisa mendorong konsumsi yang pada akhirnya bisa menaikkan inflasi. Dalam artian bahwa inflasi yang rendah belum tentu bagus bagi perekonomian karena inflasi rendah itu cerminan daya beli yang rendah karena orang tidak mempunyai pendapatan yang besar untuk dikonsumsi sehingga menyebabkan inflasi sangat rendah. Baik Pak Abdul, terakhir menurut Anda apa kombinasi kebijakan yang perlu didorong pemerintah agar BI rate 5,5% ini benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi kuartal berikutnya? Ya, lagi-lagi kita berharap pada bagaimana ekonomi ini bisa penurunan suku bunga acuan ini bisa bertransmisi ke sektor perbankan ya. Nah, agar ini lebih cepat juga harus ada stimulus dari pemerintah terutama untuk sektor-sektor yang tradable ya atau menyerap tenaga kerja besar terutama di industri pengolahan. Perlu ada insentif yang lebih jelas gitu ya agar nanti penurunan suku bunga acuan ini memang dapat ditransmisikan ke suku bunga perbankan dan pada satu sisi pemerintah memberikan stimulus ke sektor industri manufaktur ini sehingga antara demand dan supply itu bisa bergerak yang pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan di industri manufaktur menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi di 2025. Kita targetnya 2025 5,2%. Saya pikir ini masih agak jauh ya dari realisasi di kuartal pertama di 4,87%. 8,47%. Begitu Mbak Megi. Baik Pak Abdul, suku bunga yang lebih rendah bisa jadi angin segar untuk mendorong pertumbuhan, namun butuh kebijakan lanjutan agar dampaknya tidak berhenti di sektor keuangan saja. Terima kasih Pak Abdul sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business.